Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, izinkan Tuhan pada hari ini Engkau buka misteri-misteri yang selama ini kami tidak mengerti Tuhan. Dan ajar Tuhan dengan kami percaya kepada Engkau, tunjukkan Tuhan bahwa Engkau memberikan kekuatan yang ajaib, sesuatu yang kami tidak lihat menjadi kami lihat. Dan dengan kami mengandalkan Engkau, kami bisa tahu perbedaannya orang yang mengandalkan Engkau dan tidak mengandalkan Engkau. Biarlah Tuhan, di abad ini Tuhan, Kau membukakan rahasia-rahasia sehingga kami menjadi orang yang bersahabat dengan Engkau, sehingga Engkau benar-benar luar biasa. Sebagai Tuhan, sekaligus pembuka jalan bagi misteri hidup kami Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak-Ibu sekalian. Kiranya pagi ini membawa berkat buat kita, dan kita pun mengerti bahwa kuasa Allah setiap pagi ini selalu hadir. Bapak-Ibu sekalian, mungkin kita punya pikiran, punya perasaan, dan punya kehidupan. Tapi kenapa misteri-misteri hidup kita ini kadang-kadang kita tidak bisa jawab? Seperti pada kondisi sekarang. Bahwa dulunya kita mungkin bisa seperti apa yang kita bisa lakukan, sekarang tidak bisa lakukan. Mungkin hari ini kita menemui jalan buntu. Tapi Bapak-Ibu sekalian, firman Tuhan mengatakan apabila kita mengandalkan Tuhan, maka berkat Tuhan itu akan berada sepanjang waktu. Apa rahasianya berada sepanjang waktu? Nah, hari ini Bapak-Ibu sekalian kita akan melihat bagaimana keberadaan berkat itu sepanjang waktu ada dalam kehidupan kita. Bapak sekalian, kita mengenal bahwa ada seorang ahli yang bernama Louis Pasteur. Dia adalah perintis bakteriologi sehingga ditemukannya vaksin. Dari pembicaraan dan pemikiran Louis Pasteur lah timbulnya penemuan-penemuan vaksin. Yang sampai saat ini vaksin-vaksin itu mendasari cara berpikir daripada Louis Pasteur. Dan yang kedua, kita mengenal namanya Wilbur Wright dan Orville Wright yang berusaha membuat pesawat terbang dengan cara menerbangkan dirinya, menemukan ide yang luar biasa. Bapak-Ibu sekalian, mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh untuk kemakmuran dan pertolongan kepada manusia. Bapak-Ibu sekalian, itulah yang menginspirasi sekarang dengan pesawat olang-aliknya dari bumi ke antariksa. Sehingga kita bisa berwisata ke sana menurut informasi daripada dunia teknologi. Bapak-Ibu sekalian, saya tidak mau bicara tentang teknologi atau apa, tapi saya mau bicara yang jelas. Mereka dikenal sebagai orang yang sangat jenius. Kenapa? Bukankah kita dengan mereka juga sama? Bapak-Ibu sekalian, ada yang beda. Yang bedanya, mereka hidupnya mendalami firman Tuhan dan hatinya ingin memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Sehingga mereka sungguh-sungguh mencari informasi yang mereka lakukan untuk orang lain. Dan sekarang mereka mengandalkan Tuhan dan memberitakan kabar baik melalui dunia teknologi yang kita dapat. Nah, saudara sekalian, apa sih rahasianya sehingga mereka bisa luar biasa? Pertama jenius, kedua juga sangat ulet, sehingga mereka bisa menemukan apa yang menjadi misteri dunia ini. Jawabannya adalah mengandalkan Tuhan kuncinya. Jika mereka mengandalkan Tuhan, kita pasti nggak dapat sesuatu yang luar biasa. Saya katakan pasti. Dari mana dasarnya sehingga saya berbicara seperti demikian? Saya tentu bicara tidak asal bicara, tapi ada hal yang menarik dari kisah firman Tuhan ini menjadikan kita menggeser pada suatu pemikiran bahwa mengandalkan Tuhan kita bisa melakukan perkara yang besar bersama Tuhan dan berkat itu melimpah dalam kehidupan kita. Mari kita akan buka di dalam Alkitab kita 2 ayat, nggak usah banyak-banyak. Yang pertama adalah Yohanes 15 ayat 15 mengatakan demikian. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Berarti Bapak-Ibu sekalian, di sini Yohanes mengatakan kepada orang-orang bahwa kenyataannya adalah kalau kita dijadikan sahabat oleh Allah, berarti semua rahasia tentang apa yang kita ingin perbuat, Tuhan akan bukakan. Terus sekalian lebih jelas lagi kita akan buka di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat 23b mengatakan dengan jelas kepada kita. Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran.
Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jelas Bapak Saudara sekalian? Seorang yang dikenal di zaman Perjanjian Baru bernama Abraham. Dan kita kenal sebagai bapak orang percaya. Dan pada saat ini pun kita menganggap bahwa Abrahamlah pembuka jalan. Sehingga kita percaya kepada Allah. Dan Allah itu memang ada dalam kehidupan kita. Apa sih rahasianya? Sehingga dia mengandalkan Tuhan. Dan dia mendapat semua yang dia minta di dalam dunia ini. Bapak Saudara sekalian, perhatikan baik-baik. Kenapa Abraham itu bisa mengandalkan Tuhan? Saya mau perjelas kenapa Abraham mengandalkan Tuhan. Yang pertama, rahasianya Abraham suka membuat mezbah bagi Tuhan. Itulah yang menyebabkan dia diberkati. Kejadian 12 ayat 8. Disitulah kenapa Abraham sangat diberkati. Abraham menjadi orang percaya dan Abraham menjadi sahabat Tuhan. Kalau dia menjadi sahabat Tuhan, maka dia akan membukakan semua rahasia di dalam dunia ini. Yang kedua, Abraham selalu memanggil nama Tuhan. Artinya apa, saudara? Dia selalu mengandalkan Tuhan. Dalam Kejadian 15 ayat 6, di situ mengatakan Abraham selalu memanggil nama Tuhan. Kalau kita mengenal nama Tuhan, pasti memanggil nama Tuhan, dan Tuhan itu luar biasa. Itulah Bapak Saudara sekalian, mengapa dia begitu luar biasa rahasianya. Yang terakhir, Abraham tentunya kalau saudara mau dapat berkat yang luar biasa, pengetahuan yang begitu banyak, sehingga kita bisa mengcrack kode dunia ini, sehingga kita bisa hidup di dunia ini dengan kekuatan yang daripada Allah, yaitu percaya 100% kepada Tuhan. Dalam Kejadian 15 ayat 6, di situ ditulis dengan jelas bahwa kalau dia percaya kepada Tuhan 100%. Kenapa dia percaya kepada Tuhan 100%? Padahal pada waktu itu bangsanya tidak mengenal Tuhan dan dia percaya. Karena dia percaya, makanya di dalam pasal 12, 1, 2, 3, itu janji Tuhan kepada Abraham. Oleh sebab itu Bapak Saudara sekalian, pada pagi hari ini saya mau merefresh bahwa jikalau berkat Tuhan itu luar biasa, rahasia dunia ini pun dibukakan. Kenapa kita nggak percaya pada Tuhan 100%? Jadikan kita percaya kepada Tuhan 100%. Bukan sekedar percaya, tapi selidiki firman Tuhan ini dengan luar biasa. Sehingga kita bukan mengambil tindakan asal percaya, tapi percaya 100%, yaitu mempercayai Tuhan sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka masa depan kita pun akan luar biasa. Saudara percaya? Amin buat firman Tuhan.